Ada jutaan jenis satwa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan tercatat ada lebih dari 7,7 juta jenis spesies hewan yang hidup di bumi. Dan ini belum termasuk hewan-hewan lain yang belum ditemukan. Selama ini, para ilmuwan telah meneliti banyak hewan untuk mencari informasi menarik tentang masing-masing satwa tersebut. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa hewan ternyata memiliki beberapa hal unik yang belum tentu diketahui banyak orang? Ada apa saja ya? Berikut informasinya telah kami rangkum dalam Fakta Hewan yang tak ada di buku pelajaran. Lebah tidak terbang saat gelap. Lebah selama ini dikenal sebagai hewan yang tak pernah berhenti berdengung dan selalu terbang ke sana kemari. Namun serangga pencari madu ini biasanya akan berhenti terbang di malam hari. Sebagai hewan diurnal, lebih aktif di siang hari dan akan tidur di malam hari. Sebab saat gelap, lebah tidak bisa mencari makan. Waktu yang dibutuhkan lebah untuk tidur juga tidak jauh berbeda dengan manusia, yaitu 5 hingga 8 jam. Oleh karena itu, saat lingkungan gelap seperti yang terlihat dalam video, lebah langsung melambatkan gerakannya. Hal ini kemungkinan karena mereka salah mengira hari sudah malam dan waktunya untuk beristirahat. Selain itu, lebah juga akan mengalami kesulitan navigasi ketika terbang saat gelap. Namun ada juga beberapa jenis lebah nokturnal yang mampu terbang dan mencari makan di malam hari. Biasanya lebah jenis ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, seperti contohnya Indian Carpenter Bee atau lebah tukang kayu. Tokek ekor emas bisa menyemburkan cairan lengket. Tokek ekor emas atau Sauropus tainicauda adalah hewan endemik Australia dan banyak ditemukan di Brigalow, Queensland. Namun saat ini, tokek ekor emas terdaftar sebagai spesies yang hampir terancam punah karena kehilangan habitat dan ancaman predator liar. Nama ekor emas diberikan karena ketika dewasa, tokek ini memiliki garis kuning keemasan atau kuning terang di ekor mereka yang warnanya sangat kontras dengan sisa tubuhnya yang gelap. Berbeda dengan tokek pada umumnya, tokek berekor emas memiliki sistem pertahanan yang unik. Ketika terancam, mereka tidak ragu-ragu untuk menyemprotkan cairan lengket dan berbau busuk dari ekornya. Walaupun cairan ini tidak berbahaya, tetapi baunya cukup untuk mengusir predator lain yang ingin memangsanya. Para peneliti melaporkan mencampur cairan ini dengan amonia dapat menciptakan zat yang sangat mudah terbakar. Bayi cumi mengubah warna ketika menetas. Cumi-cumi termasuk salah satu hewan yang bisa mengubah warnanya. Kemampuan ini disebut mimikri. Nah pemirsa, ini adalah momen di mana seekor bayi cumi-cumi langsung berubah warna ketika menetas. Hal ini merupakan salah satu cara bayi cumi-cumi untuk bertahan hidup dengan berkamuflase. Bayi cumi-cumi sudah tahu cara berenang sejak lahir, bahkan mereka dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Induk cumi-cumi biasanya mati setelah berkembang biak karena hidupnya yang pendek. Ditambah lagi banyak bayi cumi-cumi yang mati akibat predator. Selain dalam rangka berkamuflase, perubahan warna bayi cumi-cumi ini juga bisa jadi diakibatkan karena stres saat menetas. Bagaimana caranya kutu rambut bertahan hidup? Kutu rambut atau Pediculus humanus capitis memang sangat mengganggu dan menyebabkan rasa gatal di kulit kepala. Tapi bagaimana ya kutu rambut bisa berkembang biak dan menghisap darah manusia? Kutu rambut selalu menyerang dan menyebar saat musim semi dan musim panas. Ketika suhu sekitar hangat atau panas, saat itulah kutu rambut akan bereproduksi. Kutu rambut umumnya menyukai suhu sekitar 32 derajat Celcius. Kutu rambut betina mampu bertelur sekitar 24 hingga 48 jam setelah dibuahi. Dan dalam sehari, ia dapat bertelur 2 hingga 5 kali. Total kutu betina bisa bertelur sebanyak 70 buah telur dalam seminggu. Kutu dewasa akan memakan darah manusia 5-6 kali per hari untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan gigi kecil dan tajam. Kutu akan menggunakan tabung ini sebagai cangkir hisap.
Tak seperti anggapan orang, kutu rambut tidak bisa terbang atau meloncat, tapi yang mampu berpindah ke rambut orang lain melalui sisir atau apapun yang digunakan di kepala, seperti topi atau jepit rambut. Uniknya, setelah berada di kepala seseorang, maka dengan cepat reseptor dalam tubuhnya akan menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna rambut orang yang bersangkutan agar memudahkannya untuk bersembunyi. Besarnya Ratu Rayap. Rayap adalah serangga sosial yang membagi koloninya menjadi beberapa kasta dengan tanggung jawab masing-masing. Ratu Rayap sendiri diklasifikasikan sebagai kasta reproduksi utama dalam sebuah koloni rayap bersama Raja Rayap dan Rayap bersayap atau laron. Ratu Rayap dapat dengan mudah dibedakan dari rayap lainnya karena ukurannya yang cukup besar. Ukuran Ratu Rayap berbeda-beda tergantung pada jumlah telur yang dihasilkan. Rata-rata panjang Ratu Rayap bisa mencapai 8 hingga 15 cm. Ratu Rayap terbesar berasal dari spesies Macrothermes natelensis yang diketahui bisa mencapai panjang hingga 15 cm. Meski badannya besar, Ratu Rayap memiliki ukuran kepala yang sama dengan rayap-rayap lainnya. Ukuran Ratu Rayap yang besar membuatnya sulit bergerak, bahkan lumpuh. Itulah sebabnya ia sangat bergantung pada rayap-rayap pekerja. Dalam satu hari, seekor Ratu Rayap dapat menghasilkan hingga 30.000 telur. Bagaimana caranya semut api menggigit mangsanya? Pernahkah Anda tersengat gigitan semut api? Lantas, bagaimana cara mereka menggigit ya? Semua semut berpotensi untuk menggigit, namun sejumlah semut tidak menyerang dengan giginya, melainkan menyengat melalui ekornya, termasuk semut api. Semut api menyengat dengan sebuah jarum yang berada pada bagian ekornya. Rasa sakit yang muncul berasal dari tetesan racun yang disekresikan melalui jarum ini. Ekor jarum semut api lebih tipis daripada diameter rambut manusia dan hanya perlu waktu 75 milidetik untuk menyengat dan melepaskan racunnya. Umumnya, semut sangat menghindari manusia. Mereka akan menyengat hanya saat merasa terancam oleh keberadaan kita. Burung hantu pelihara ular di sarang. Kalau biasanya manusia memilih untuk memelihara anjing atau kucing, beda lagi loh dengan burung hantu Eastern Screech. Burung hantu ini diketahui bisa menangkap ular kecil dan membawa mereka ke sarang. Uniknya, ular ini dipelihara oleh induk burung hantu untuk menjaga anak-anaknya. Burung hantu yang hidup di Amerika Utara bagian timur ini umumnya menangkap ular jenis Texas Blind Snake. Meski bernama Blind Snake, tapi ular ini sebenarnya tidak sepenuhnya buta, hanya saja penglihatannya sangat terbatas. Dengan membawa ular ini di dalam sarangnya, anak-anak burung hantu tumbuh lebih sehat karena terhindar dari serangga dan larva parasit. Namun tak jarang ular ini kemudian akan mati karena dimakan oleh anak-anak burung. Paus sperma tidur vertikal. Paus sperma merupakan keluarga mamalia laut yang sangat mudah dikenali karena bentuk kepalanya yang sangat besar. Raksasa yang mampu tumbuh sepanjang 20 meter dengan berat dapat mencapai 41 ton ini dinamai paus sperma karena adanya sebuah cairan seperti minyak berwarna putih di dalam kepalanya. Oleh para peneliti, cairan ini dinamai spermaceti. Tidak berhenti pada keunikan namanya, jenis paus yang ukurannya melebihi besar biskota ini ternyata bisa tidur dalam posisi vertikal atau berdiri. Paus sperma tidur secara vertikal agar mudah mengisi kembali pasokan oksigen dan untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya. Namun, paus sperma hanya tertidur selama sekitar 15 menit atau menghabiskan waktu tidur sebanyak 7% sepanjang hari. Seperti bayi manusia, bayi gajah suka hisap belalai. Pemirsa, kadang yang namanya bayi suka mengisap ibu jari saat akan tidur agar mereka merasa nyaman dan cepat terlelap. Nah, rupanya kebiasaan pada bayi manusia ini juga dilakukan oleh bayi gajah dengan cara mengisap belalainya. Saat bayi gajah sedang tidak menyusu dari induknya, biasanya ia akan mulai menghisap belalainya agar merasa lebih nyaman.
Selain untuk mendapatkan rasa nyaman, menghisap belalai dapat membantu bayi gajah belajar bagaimana menggunakan dan mengendalikan belalainya. Pemirsa, itulah fakta hewan yang gak ada di buku pelajaran.